Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Jabudi dari kelas 12 IPA 2. Berikut merupakan tugas PAI Pendidikan Agama Islam bab 3 mengenai menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab allazina yashkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pengertian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Lalu mengenai tajwidnya, yaitu ada gunnah ketika huruf nun bertemu dengan tasydid atau mim bertasydid, namun jika huruf sebelumnya adalah nun mati atau tanwin, maka hukumnya berubah menjadi idgham bi gunnah. Cara baca hukum gunnah yaitu didengungkan serta ditahan sekitar 2 atau 3 harokat sebelum menyebut jelas hukum nun atau mimnya. Contohnya, inna fi, innanya itu dibaca dengung sepanjang 2 atau 3 harokat. Lalu idgham bi gunnah ketika huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf, yaitu wawu, mim, nun, ya. Cara baca hukum idgham bi gunnah yaitu meleburkan nun mati atau tanwin dengan huruf di depannya, dan seolah-olah huruf n di nun mati atau tanwin tidak dibaca sambil didengungkan serta ditahan sekitar 2 atau 3 harokat sebelum menyebut jelas huruf mim di depannya. Contohnya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Qiyaman itu dibaca panjang. Lalu ada idgham bila gunnah ketika huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari lam dan ro. Cara baca hukum idgham bila gunnah yaitu meleburkan nun mati atau tanwin dengan huruf di depannya, dan seolah-olah huruf n di nun mati atau tanwin tidak dibaca tanpa didengungkan serta ditahan sekitar 1 atau 2 harokat sebelum menyebut jelas huruf di depannya. Contohnya di sini di la ayati li ulil albab. Lalu ada qalqalah, yaitu ketika salah satu dari 5 huruf ba, ju, di, to, ko, ba, jim, ta, to, kho mati disukun di tengah-tengah kalimat, maka disebut dengan qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Dan ketika salah satu huruf tersebut dihentikan karena waqaf atau di akhir ayat disebut dengan qalqalah kubro atau qalqalah besar. Pada qalqalah kubro, apabila waqaf tidak dihentikan bacaannya, maka tidak diqalqalahkan. Cara baca qalqalah yaitu seperti dipantulkan huruf qalqalahnya, yaitu di sini ada ma khalaqta hadza batila, itu adalah contoh qalqalah sugro. Lalu ada mad tabi'i, yaitu ketika huruf hijaiyah dengan harokat fathah bertemu dengan huruf alif, atau huruf hijaiyah berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, atau huruf hijaiyah berharokat dhammah bertemu dengan huruf wawu sukun, maka huruf itu dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, samawati wal ard, samawati dibaca panjang.
Lalu ada kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190 menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Ahzar menjelaskan bahwa Allah mengharamkan hambanya untuk merenungkan alam langit dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Sedangkan pada ayat 191 menjelaskan ciri-ciri ulul albab, bahwa ulul albab adalah orang yang banyak bersikir dan berfikir. Ia berzikir dalam segala kondisi, saat berdiri, duduk, berbaring. Ia juga mentafakuri, memikirkan penciptaan alam, hingga pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam, tidak ada yang sia-sia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.